Jumpa lagi dengan saya Agustinus Lamalewa, penyuluh KB Kecamatan Mitihama. Siang ini saya coba menyusuri wilayah perbukitan di Kecamatan Mitihama untuk mengetahui sampai sejauh mana persiapan desa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kali ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama ke Desa Balaweling Noten. Kita melihat bagaimana kesiapan Desa Balaweling Noten dalam penanganan COVID-19. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Kepala Desa Balaweling Noten, Kecamatan Mitihama pada siang ini. Selamat siang Bapak Desa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik saja. Puji Tuhan. Baik ya Bapak Desa, kali ini saya coba bercakap-cakap sedikit dengan Bapak Desa terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh desa dalam penanganan virus corona di desa Balaweling Noten tercinta ini. Ya. Baik Bapak Desa, yang ingin saya ketahui dari Bapak Desa itu yang pertama tentang kira-kira selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia sampai ke Indonesia, kira-kira upaya apa saja yang dilakukan oleh desa dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah mendengar isu secara global, walaupun di daerah NKRI belum ada berita jelas, tapi secara ke dunia kita sudah memahami atau sudah mendengar bahwa ini sebuah virus ini akan menyerang sampai ke seluruh pelosok dunia. Sehingga setelah virus ini munculnya di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita diberikan isyarat oleh kementerian, dari presiden, dari gubernur dan bupati, sehingga upaya saya setelah mendengar bahwa ada virus corona atau COVID-19 ini, saya terus melakukan upaya. Walaupun itu belum terserap masuk di wilayahnya Kabupaten Lombok Timur. Sehingga yang pertama itu saya upayakan yang pertama memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat agar jangan terjebak dengan isu-isu negatif. Intinya bahwa kita senantiasa berbesar hati untuk menghadapi tantangan. Itu upaya saya pada waktu itu. Dan yang kedua, upaya yang berikut itu dengan ini, setelah virus ini sudah melebar masuk sampai ke seluruh pelosok hampir semua tanah Indonesia, maka saya melakukan sebuah rapat untuk membentuk relawan posko. Jadi waktu mendengar berita pertama di TV dan lain sebagainya, kami ada ketakutan karena pada waktu itu kesimpang siuran soal corona ini kan masyarakat masih bingung. Reaksi pertama dari masyarakat ketika mendengar adanya wabah corona ini adalah ketakutan. Tapi bahwa Bapak Desa telah berupaya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita mesti waspada. Jadi itu satu upaya yang telah dilakukan. Kira-kira dari hasil pertemuan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, terutama PPD dalam hal ini, itu kira-kira bagaimana tanggapan mereka terhadap upaya dari Bapak Desa itu? Setelah mendengar sebuah wabah ini atau virus ini, saya melakukan konsultasi dan pendekatan kepada lembaga BPD atau lembaga lain yang ada di desa, sehingga saya menyampaikan bahwa dengan virus corona ini, yang boleh saya garis bawahi dengan bahasa kita di sini virus corona, sehingga saya senantiasa menghimbau kepada mereka, berikan pemahaman yang pas, jangan sampai ini, karena masyarakat ini pada dampaknya dia mati takut. Berarti masyarakat mentalnya sudah sedikit menurun. Sudah disiapkan. Artinya ketika wabah ini merebak,
ada ketakutan. Iya, ada ketakutan. Tapi ada upaya pemerintah desa untuk meredam agar ketakutan masyarakat bisa berkurang. Ke saya. Nah, terus bagaimana lagi Pak Desa? Kemudian sekarang ada himbauan pemerintah. Yang pertama soal penggunaan masker. Yang kedua jaga jarak. Yang ketiga tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian kita tidak boleh melakukan pertemuan dengan jumlah orang yang banyak. Tentunya ini suatu kesulitan besar buat masyarakat. Karena rata-rata kita adalah masyarakat petani. Ketika kita disuruh dirumahkan, itu ada reaksi yang tidak pas atau tidak ada ketidakpuasan dari masyarakat kita yang rata-rata petani terkait dengan himbauan pemerintah soal bagaimana kita bekerja dari rumah, sementara kita lebih banyak bertani. Kira-kira upaya apa yang Bapak Desa lakukan sehingga masyarakat kita sungguh sadar bahwa ternyata himbauan pemerintah ini berguna untuk kepentingan masyarakat, terutama contoh penggunaan masker, atau melakukan aktivitas di rumah, atau tidak boleh berkumpul banyak-banyak orang. Kira-kira upaya apa saja yang perlu kita lakukan? Untuk bisa mengantisipasi situasi dan kondisi seperti ini, maka perlu apa juga harus saya lakukan sebagai pimpinan desa. Maka saya bersama dengan relawan posko bekerja sama dengan lembaga adat BPD senantiasa melakukan sosialisasi. Senantiasa melakukan sosialisasi dengan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, bahwa bagaimana ketika kalau kita lari ke dalam situasi kondisi sosial budayanya. Nah, bagaimana kalau kita lari kepada situasi kondisi ada sebuah kematian misalnya. Pastinya kita pada saat itu ramai. Sehingga saya sudah sarankan di posko, karena di posko itu sebagai penanggung jawab itu adalah kepala desa. Maka saya sudah arahkan bahwa ketika ada urusan budaya misalnya, masyarakat itu disampaikan bahwa saya tidak sedang menghilangkan budaya. Saya tidak sedang menghilangkan budaya. Tetapi karena ini amanah dan ini kebaikan kita bersama, maka ketika kita melakukan sebuah ritus, ritus itu kan untuk tidak makan orang banyak, paling itu atau elemen-elemen penting yang ada di desa. Sehingga diarahkan kalau sebisa mungkin cuci tangan. Karena dampaknya bahwa misalnya Pak, kita minum tua misalnya, kita dengan satu cangkir saja. Karena satu orang pakai. Hanya kesulitan kita di lapangan itu bahwa sudah dilakukan cuci tangan, misalnya ada 10 orang yang membuatkan ritual adat. 10 orang itu wajib cuci tangan. Sehingga saya kasih tahu pada mereka, saya tidak sedang menghilangkan budaya. Tapi ini aman. Jadi kita sangat datang. Dan yang berikut, minta maaf di dalam budaya kita, misalnya pada saat kita minum buah itu, sebetulnya bahan masker kita tidak pakai. Tetapi karena ini amanah demi kesehatan kita semua, maka wajib pakai. Baik, jadi saya sangat tertarik dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Desa terkait dengan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Desa sehingga semua elemen dalam masyarakat bisa menerimanya ini dengan baik. Baik, jadi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi soal budaya kita ini ya. Jadi kalau soal ritus, mungkin ritus adat yang lain, mungkin dalam masa pandemi COVID ini kita bisa menghimbau kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk sementara dihentikan dulu. Nah, itu pasti diterima. Hanya yang menarik buat saya itu Pak, bagaimana ketika ada kematian, karena budaya kita bahwa ketika ada kematian, semua keluarga kita harus hadir, kemudian semua rukun keluarga kita semua di daerah-daerah lain juga harus datang. Ini yang kesulitan yang paling kita rasakan. Karena kita tidak melakukan pembatasan, tetapi bahwa kita mesti harus
berupaya supaya pertemuan-pertemuan dengan jumlah orang yang banyak kita berani. Baik, jadi ini yang kesulitan ketika kematian. Kira-kira kiat apa yang dilakukan oleh Bapak Desa sehingga tidak ada bentrok antara kepala desa dan pemangku kepentingan lain di masyarakat atau keluarga yang mengalami kedukaan. Kira-kira kiat apa yang Bapak Desa lakukan? Kiat yang saya bangun di sini Pak, yang kita sudah arahkan di relawan semua. Yang pertama itu saya berbicara tentang hubungan kita untuk orang di luar yang masuk ke tempat kematian. Tetapi selama pandemi ini berlangsung, di sini adalah baku mana. Tetapi secara kepemerintahan dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini, saya sudah arahkan di posko relawan dan melakukan pendekatan dengan pihak yang penting. Baik, berarti upaya-upaya itu kalau Bapak Desa lakukan. Jadi terkait dengan penanganan ketika ada acara adat dan lain sebagainya sudah ada pendekatan Bapak Desa yang Bapak Desa lakukan dengan tokoh-tokoh kepentingan. Kesulitan terbesar apa yang Bapak Desa alami sejak Bapak Desa mulai melakukan persiapan, pembentukan posko, pendekatan ke tokoh masyarakat dan sebagainya? Kira-kira kesulitan apa yang paling Bapak Desa rasakan? Oke Pak, setelah semua elementor yang sudah saya lakukan pendekatan, hanya sebuah kesulitan yang terbesar. Bagaimana saya harus menggunakan sebuah unsur untuk menghidupkan saya? Apakah saya gunakan dana bantuan, dana desa ini untuk membantu mereka? Tapi itu jelas, tidak ada permen. Tapi saya dalam posisi panti-panti karena belum ada keputusan dari kabupaten. Nah, sehingga saya secara pribadi, secara pemimpin di sini bahwa saya sering di rumah dan di kantor itu berpikir bagaimana supaya masyarakat mendengar. Baik Bapak Desa. Yang terakhir yang ingin saya mau tanyakan kepada Bapak Desa soal bagaimana peran media yang akhir-akhir ini membuat masyarakat bingung. Dan di satu sisi ada upaya pemerintah untuk mengurangi merebaknya wabah ini, sementara di satu sisi pemerintah mendapat kritikan dari tokoh dan orang lain dari pemerintah terkait dengan upaya pemerintah dalam penanganan COVID ini. Kemudian media sosial juga akhir-akhir ini berperan membuat ketakutan masyarakat itu menjadi semakin berlebihan. Padahal kita tahu bahwa ketika seorang mengalami ketakutan atau trauma yang berlebihan, itu akan mempengaruhi sistem imun tubuh. Padahal dalam penanganan COVID ini imun tubuh sangat begitu. Kira-kira bagaimana sikap Bapak untuk supaya jangan ada terlalu banyak ketakutan yang dialami oleh masyarakat, atau bagaimana sikap masyarakat untuk menerima upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kita sekarang? Oke, begini Pak, sikap yang saya lakukan dengan miring lewat posting menyalahkan ini menyalahkan itu, membuat masyarakat takut ini maka Pak, di sini yang saya lakukan selain membaca beberapa himbauan dari kita atas, saya juga sendiri membuat himbauan. Saya sendiri membuat himbauan. Saya tidak saja bergantung pada atas. Ketika saya melihat barang yang penting, saya harus membawa lewat jalan desa. Maka kalau kita jalankan dari rumah ke rumah kok capek. Maka saya hanya sementara ini berada pada jalan desa. Sehingga selain himbauan dari atas, saya tambahkan lagi himbauan di desa. Demi mengamankan situasi dan kondisi seperti ini. Tidak serta-merta saya hanya berpandu dari atas lalu ambil baca dan baca. Saya tambah banyak lembaran juga kampus saudara. Lalu memberikan motivasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang miring, hal yang negatif, dan soal-soal dengan sekarang lewat SMS
Saya mengharapkan jangan ditanggapi terlalu serius. Karena itu saya boleh katakan sebuah publik pembohongan. Begitu Pak. Itu sementara itu saya begitu saja sehingga Baik Bapak Desa. Jadi tadi kebetulan sebelum memasuki wilayah desa Bapak, kami melewati posko yang diatur oleh desa Pak. Nah, jadi usul saya Pak, kalau bisa di posko-posko yang ada itu juga disiapkan brosur-brosur terkait dengan corona, berita-berita terbaru dan lain sebagainya, brosur tentang upaya pencegahan dan lain sebagainya, sehingga bagi semua atau siapa warga siapa saja yang melakukan perjalanan keluar masuk desa, kita bisa membagikan sehingga informasi itu dia lebih meluas. Itu usul kami Bapak Desa ya. Nah, baik Bapak Desa, jadi terima kasih banyak karena Bapak Desa telah memberikan banyak masukan, banyak hal. Lalu kami juga berterima kasih karena Bapak Desa sendiri sudah telah melakukan banyak upaya untuk mencegah perluasan penyebaran penyakit corona ini, terutama untuk warga desa Barawe tadi. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Desa. Terus sekali lagi saya mengimbau juga kepada kita sekalian untuk senantiasa jaga jarak, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai air bersih dengan sabun, kemudian jangan lupa gunakan masker karena upaya kita untuk menjaga kesehatan kita akan menyelamatkan banyak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.